Hai teman-teman, saya Rini dari Sony Indonesia. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang Action Cam HDRAS 100, di mana Action Cam ini bisa berguna untuk merekam segala aktivitas action yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah handycam. Bagaimana cara pengoperasian sebuah Action Cam ini? Mari kita langsung saja mempraktekkan. Action Cam ini memiliki banyak sekali tombol, tapi tidak sebanyak handycam, dimana kalau teman-teman bisa lihat ada tombol next dan preview. Kemudian di sini ada logo NFC, ada WiFi, ini ada sinyal infrared. Kemudian di sini ada GPS, dan ini merupakan Action Cam yang sudah full high definition recorder. Bagian depan ini merupakan lensa, dan di sini kita akan menemukan dua stereo speaker. Dan di bagian belakang di sini kita akan menemukan tombol hold dan juga tombol record. Oke, bagaimana dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam Action Cam ini? Mari kita langsung masuk ke menu. Ketika dalam keadaan off, bagaimana menyalakannya? Kita tinggal tekan tombol next, lalu kemudian dia akan otomatis langsung menyala. Dan di sini kita akan menemukan mode movie untuk merekam gambar yang bergerak, lalu foto untuk merekam gambar yang tidak bergerak. Kemudian ada interval untuk merekam dalam jangka waktu sepersekian detik sesuai dengan pemilihan. Kemudian ada live, di mana ini berfungsi untuk pengaturan quality image-nya, dan ada V-mode untuk kualitas gambar. Kemudian kita akan menemukan lagi setup, di mana ini untuk mengatur segala pengaturan yang ada di dalam Action Cam. Lanjut lagi ada tombol play, ini untuk memutar hasil rekaman. Kemudian ada power off untuk mematikan Action Cam-nya. Untuk merubah pengaturan-pengaturan dalam menggunakan Action Cam, kita langsung saja kepada menu setup, lalu kita enter di bagian kiri, di mana di tombol record ini bisa digunakan untuk meng-enter segala menu. Lalu di bagian hold ini kita bisa untuk meng-hold tombol-tombol supaya tidak dapat tertekan secara tidak sengaja. Di setup ini kita ada steady, di mana itu untuk mengatur steady shot, on, off, kemudian back. Selanjutnya ada flip, ini untuk mengatur perputaran layar. Kemudian ada scenes, ini untuk mengatur gambarnya bisa normal. Kemudian ada waterproof, kalau digunakan dalam air ini bisa membuat hasil gambar bisa lebih natural. Kemudian ada lapse, ini untuk interval foto recording, di mana ini bisa diatur sesuai dengan berapa detik kita bisa menggunakan atau kita ingin mengatur interval. Kemudian ada color, di mana di sini ada vivid, ada natural. Kemudian ini ada Pro, di mana ini bisa support untuk perekaman XAVCS. Selanjutnya ada IR Remote, ini untuk terkoneksi dengan WiFi dan NFC. Nanti kita akan bicara lagi bagaimana cara mengkoneksi menggunakan WiFi dan NFC. Kemudian di sini ada Drive. Selanjutnya ada Configuration. Configuration ini banyak sekali pengaturan yang bisa kita temukan. Salah satunya ada apa saja? Ada WiFi, jika kita ingin mengkoneksi menggunakan WiFi, GPS untuk mengetahui lokasi pengambilan rekaman. Kemudian ada mode airplane mode, ada mode USB power off. Kemudian ada beep. Di sini untuk beep di sini untuk suaranya bisa terdengar atau tidak. Kemudian date and time setting untuk mengatur Action Cam-nya. Kemudian ada daylight saving time untuk mengatur on, off. Kemudian ada
language untuk pengaturan bahasa. Kemudian ada sistemnya, kita mau switch ke sistem NTFC atau PAL. Kemudian ada tombol reset untuk mereset settingan yang sudah kita rubah, dan juga terakhir ada format, di mana ini bisa memformat pengaturan yang ada di dalam ActionCam. Di dalam ActionCam ini kita tidak memiliki internal memory, maka ketika kita ingin merekam, kita harus memasukkan memori dulu, di mana memori dan baterai itu terletak di bagian kanan kiri tangan kita. Lalu kita akan menemukan port untuk baterai dan juga port untuk memori. Kemudian ada apa lagi? Di bagian bawah ActionCam kita bakal banyak sekali menemukan port, di mana ada apa saja, yaitu ada multi USB port di bagian sini. Kemudian ini ada HDMI out, di sini ada universal jack, kemudian ini ada mic, dan di bagian terakhir ini adalah tripod. Oke, kalau begitu bagaimana kita menggunakan aksesoris tambahan, di mana ActionCam ini tidak dilengkapi dengan layar yang cukup besar untuk pengaturan, maka kita bisa mengkoneksikan menggunakan NFC atau Wi-Fi dengan aksesoris tambahan, yaitu Live View Remote. Bagaimana mengkoneksikannya? Kita bisa nyalakan dulu ActionCam, kemudian kita nyalakan lagi Live View Remote-nya. Dia ada bagian on off di bagian bawah. Kemudian kita ke menu. Dari menu kita pilih bagian yang bawah untuk network, lalu dipilih bagian yang nomor 2, yaitu untuk pairing dengan kamera. Di sini ada 2 pilihan, kita mau pairing dengan 1 kamera atau lebih dari 1, karena fungsi Live View Remote ini bisa terkoneksi dengan lebih dari 1 ActionCam, maksimal 5 ActionCam. Karena di sini saya hanya ada 1 ActionCam, maka saya pilih yang pairing 1 kamera, lalu dia akan terdeteksi HDR AS100 di dalam layar Live View Remote. Kita tunggu sampai ini otomatis terkoneksi. Butuh kurang lebih beberapa menit, kurang lebih dari 1 menit untuk bisa terkoneksi dengan HDR AS100.